Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Handayani, NPM 2011030331, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelompok 13, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang wakaf dan hibah. Yang pertama, hibah. Pengertian hibah. Hibah ialah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain dengan alih kepemilikan untuk dimanfaatkan sesuai kegunaannya dan langsung pindah pemiliknya saat akad hibah dinyatakan. Yang kedua, dasar hukum hibah. Allah Azza wa Jalla mensyariatkan hibah karena mendekatkan hati dan menguatkan tali cinta antara manusia. Sebagaimana disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad nomor 594. Kemudian yang ketiga adalah hukum hibah. Hukum hibah yang pertama adalah wajib. Hibah yang diberikan kepada istri dan anak hukumnya wajib sesuai kemampuannya. Hal itu didasarkan pada anak dan istri adalah tanggung jawab suami. Hukum hibah yang kedua adalah haram. Hibah menjadi haram hukumnya apabila harta yang telah dihibahkan ditarik kembali. Hukum haram menarik kembali hibah ini tidak berlaku bagi hibah ayah terhadap anaknya. Kemudian, hukum hibah yang ketiga adalah makruh. Menghibahkan sesuatu dengan maksud mendapatkan imbalan sesuatu, baik berimbang maupun lebih banyak, hukumnya makruh. Orang yang menghibahkan hendaknya dengan niat ikhlas untuk membantu orang yang kekurangan. Kemudian yang keempat adalah rukun hibah. A. Adanya orang yang menghibahkan barang atau harta. Syaratnya: 1. Memiliki barang yang diberikan bukan pinjaman atau milik orang lain. Yang kedua, baligh, berakal dan cerdas. Yang ketiga, tidak memiliki kebiasaan menghambur-hamburkan atau pemboros. B. Adanya orang yang menerima hibah. Syaratnya: 1. Mempunyai hak untuk memiliki barang hibah. 2. Tidak sah menghibahkan kepada anak yang masih dalam kandungan. C. Adanya ijab kabul, seperti contohnya ijab, aku berikan barang ini kepada engkau. Kemudian kabul menjawab, aku terima. Kemudian materi yang selanjutnya adalah wakaf. Pengertian dan hukum wakaf. Pengertian wakaf menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah seseorang menahan hartanya untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap melenggangkan harta tersebut sebagai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum dasar wakaf adalah sunnah, ditegaskan dalam hadis yang artinya, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, kecuali 3 macam, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang mendoakannya. Meskipun wakaf merupakan perintah agama, namun secara umum hukumnya sunnah.
Namun para ulama dengan melihat kasus-kasus yang terjadi membagi hukum wakaf menjadi 4, yaitu sunnah, wajib, mubah, dan haram. Yang pertama, wakaf sunnah. Seluruh fuqaha dari semua mazhab sepakat bahwa wakaf itu hukum asalnya merupakan ibadah sunnah, selama wakaf itu dipersembahkan demi semua hal yang bermanfaat bagi umat, serta tetap berada di koridor yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti membangun masjid, musola, pondok pesantren, dan sarana umum untuk publik untuk diambil manfaatnya. Yang kedua, wakaf wajib. Ibadah yang hukum awalnya sunnah, bila diniatkan dengan niat tertentu, maka hukumnya bisa berubah menjadi wajib. Contohnya, bila seseorang bernazar untuk mewakafkan hartanya apabila doa atau harapannya terwujud. Yang ketiga, wakaf mubah. Para ulama juga menuliskan dalam kitab mereka adanya wakaf yang sifatnya mubah, di mana orang yang mewakafkan hartanya itu tidak dapat pahala. Contohnya orang kafir zimmi yang merelakan hartanya untuk kepentingan umum. Hukumnya boleh kalau ada orang yang tidak beragama Islam mau mewakafkan tanpa syarat, tapi di sisi Allah amalnya itu tidak ada manfaatnya. Dan yang terakhir, wakaf haram. Wakaf yang haram adalah wakaf di jalan yang bertentangan dengan agama Allah, seperti orang yang mewakafkan hartanya untuk kemaksiatan seperti judi, minuman keras, dan semua jalan yang tidak diridhoi. Yang kedua, rukun wakaf. Menurut jumhur ulama, ada 4 hal yang menjadi rukun wakaf, yaitu sighah atau ikrar atas wakaf, adanya pemilik harta yang mewakafkan harta miliknya, adanya harta yang diwakafkan, adanya pihak yang menerima wakaf. Sedangkan mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa rukun wakaf hanya 1, yaitu sighah atau ikrar wakaf. 1. Sighah. Rukun pertama wakaf dan sudah disepakati oleh jumhur ulama adalah sighah, yaitu semacam pernyataan atau ikrar yang diucapkan oleh orang yang punya harta untuk mewakafkan harta yang dimilikinya. Biasanya sighah terdiri dari 2 hal, yaitu ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan dari pemilik harta untuk menyerahkan harta miliknya sebagai wakaf. Sedangkan qabul adalah ucapan menerima dari pihak yang diserahkan kepada harta wakaf. Ada 3 jenis kata yang berbeda namun termasuk kata yang tegas atau sharih sebagai ungkapan dari penyerahan wakaf. Yang pertama, wakaftu. Yang kedua, salabtu. Yang ketiga, hasabtu. Bila seseorang mengucapkan salah satu dari 3 lafaz itu dalam sigat wakafnya, maka sigat itu bersifat sharih atau tegas. Sedangkan lafaz yang bersifat kinayah atau samar adalah lafaz yang masih bisa ditafsirkan menjadi pemahaman yang berbeda. Sigat juga bisa dilakukan selain lisan. Yang pertama, dengan isyarat. Sigat dengan menggunakan bahasa isyarat dibolehkan, seperti menggunakan tangan atau anggukan, apabila pelakunya tidak mampu mengucapkannya karena bisu atau tuli. Yang kedua, dengan tulisan. Sigat juga bisa dilakukan dengan tulisan hitam di atas putih, dan memang seharusnya hitam di atas putih ini dibuat meski sudah ada sigat dengan lisan. Tujuannya untuk menjadi penguat atau dokumen yang bersifat abadi. Selanjutnya, syarat sigat. Ada 2 syarat sigat yang diajukan para ulama tentang sifat dari sigat wakaf, yaitu tanzis
dan ta'bid. Jadi, kesimpulannya adalah baik wakaf maupun hibah sama-sama merupakan perbuatan mulia yang bernilai ibadah serta dapat mendatangkan pahala. Hanya saja secara umum, wakaf merupakan suatu pemberian yang dapat digunakan secara umum dan dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan umum pula. Sementara hibah merupakan suatu bentuk pemberian yang bisa saja ditunjukkan untuk individu maupun kelompok. Namun dari segi objeknya, benda wakaf haruslah yang dapat memberikan manfaat dan dapat digunakan berulang-ulang dan tidak boleh dijadikan hak milik. Sementara benda hibah haruslah yang bisa dijual atau yang halal. Selain itu, benda hibah juga bisa dijadikan sebagai hak milik pribadi.